وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa saya di sini bukan segalanya. Saya bahkan berjanji jika ada pernyataan saya atau apa yang saya sampaikan salah, maka pasti saya ralat di sini, tidak sembunyi-sembunyi. Andai kata saya salah, maka saya terbuka untuk dikoreksi dan saya terbuka untuk mengoreksi, dan saya tidak malu dan tidak gengsi untuk mengakui salah. Begini, saya memang pernah merespon pertanyaan, ya saking semangatnya saya katakan bahwa semua mazhab menyatakan bahwa semua yang keluar dari kubul dan duburnya binatang itu najis. Ya, saya akui itu, dan itu ternyata tidak tepat. Dan demi Allah, sejak sanawiyah dulu saya sudah ngaji ini. Saya sudah tahu bahwa Syekh As-Takhari menyatakan bahwa yang keluar dari dubur atau kubul binatang yang halal dagingnya, maka itu tidak najis. Itu sudah saya ketahui ya tahun 70-an lah saya ngaji waktu sanawiyah itu. Dan saya sudah ngaji kitab Al-Madhahib Al-Arba'ah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri itu tahun 70-an, sudah lama sekali. Dan saya juga punya kitab-kitab fikih ratusan lah. Ya kalau ratusan sih mungkin tidak ya, bukunya ratusan, tapi kalau jilidnya ya saya lebih banyak mengakses ke perpustakaan. Tapi intinya beginilah, bahwa yang saya tahu itu hanya ulama Malikiyah. Syekh As-Takhari itu ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa yang keluar dari kubur duburnya binatang enggak najis itu. Dan saya tidak ingin mempopulerkan. Wong dipopulerkan najis saya kadang-kadang cek kempros kok. Yang saya tahu Imam Mazhab ini menyatakan najis, bahwa Malikiyah menyatakan tidak najis. Itu Malikiyah itu ulama Maliki, yang saya tahu begitu. Tapi jika saya salah, oke, saya siap dikoreksi. Tapi yang jelas mayoritas ulama, mayoritas fuqaha menyatakan bahwa kotoran ya kencing maupun beraknya binatang itu najis. Wong kencing dan beraknya manusia aja najis kok, apalagi binatang, kan begitu. Tapi memang ada pendapat, setahu saya selama ini adalah memang Syekh As-Takhari itu mazhab Maliki. Tapi kemudian jika nyatanya banyak ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan itu najis, itu tidak najis, ya oke. Tapi sejujurnya saya tidak ingin mempopulerkan, bukan menutup-nutupi, bukan juga dusta. Mohon maaf, ada yang menuduh saya dusta, terserah dia. Mustahil saya sengaja dusta terhadap agama, itu mustahil. Itu pelecehan sebenarnya. Tapi oke lah, saya ridho dan saya maafkan. Tapi sungguh pernah saya sampaikan bahwa orang itu ukuran hatinya adalah mulutnya, atau mulut ini adalah cermin hati ini. Hati memang susah dibaca, tapi dengan ungkapan-ungkapan di mulut akan mudah sekali orang ini ikhlas atau tidak ikhlas, orang ini kotor atau tidak kotor. Sekali lagi, yang menuduh saya dusta, saya ridho dan saya maafkan. Tapi silakan mengoreksi diri dan silakan
beristighfar pada Allah SWT bahwa itu menyakitkan itu ya. Mustahil lah. Masuk saya sengaja dusta. Dusta itu kangi bohong. Bohong itu ya dusta, tapi dusta itu lebih jahat daripada bohong. Bohong itu hal-hal yang ya kira-kira bisa dimaklumi lah. Kalau dusta itu hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting. Dan saya mustahil soal agama bohong. Sekali lagi, ini saya ralat, tapi saya bukan meralat berarti apa? Semua imam atau para ulama Hanabilah dan Malikiyah menyatakan tidak najis, enggak. Yang saya tahu Syekh As-Takhari dari mazhab Malikiyah atau mazhab Maliki, beliau adalah ulama Malikiyah ya. Jika ada yang lain monggo, tetapi saya yakin bahwa mayoritas fuqaha, sebagian terbesar fuqaha menyatakan bahwa apa yang keluar dari dua jalan, baik manusia maupun binatang, halal dagingnya atau tidak halal, itu adalah najis. Wes gitu ya, clear ya. Saya tidak mungkin sengaja dusta atau berbohong, mustahil itu. Selanjutnya, ini agak menggelitik sebenarnya. Dan mohon maaf, jangan ada yang tersinggung para ulama di MUI. Saya memang pernah menjadi anggota MUI, tapi kemudian saya mundur halus ya. Saya tidak tahan untuk berfatwa harus sesuai dengan pesanan pemerintah, itu saya tidak tahan dulu, tapi sekarang mungkin iya mungkin tidak ya, tapi yang jelas dulu sempat dalam era saya itu fatwa, terutama waktu itu hukum kodok itu haram kalau dimakan, tapi halal kalau dijual pada orang non muslim. Oh, itu saya tidak setuju. Kemudian berikutnya hukum rokok itu haram bagi perempuan, apalagi perempuan hamil ya, pokoknya bagi perempuan dan anak-anak, tapi boleh bagi dewasa. Makanya saya enak ide kan. Mohon maaf, saya memang sering berbeda, tetapi oke lah, tetap saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi saya banyak tidak setuju dalam beberapa hal, dan menyebabkan saya sudah sadar diri bahwa saya dalam komunitas ini kalah suara. Ini ada pendapat MUI yang menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan modal uang haram. Nanti tolong dicek, jika saya salah tentu akan saya ralat ya. Tapi yang saya dapatkan pertanyaan ini, MUI membolehkan modal uang tidak halal. Tidak halal kan berarti haram kan? Ya, yang saya tahu kalau modal haram itu ya berikutnya ya haram toh. Lebih baik menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, itu lebih baik, fair sudah. Dan bolos saya juga banyak loh ya, bahwa riba pasti haram, tapi bunga bank bukan riba. Ini bolos saya banyak banget, termasuk Al-Azhar sekarang. Ya bukan sekarang sih, tahun lalu ya. Tahun lalu Al-Azhar mengeluarkan fatwa yang sama dengan apa yang saya sampaikan bertahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti saya lebih pintar dari Al-Azhar, enggak. Tapi Al-Azhar memang baru kemudian menyampaikan fatwa itu. Saya sudah tahun 2001 menyampaikan itu di disertasi kok. Saya nulis disertasi karya ilmiah dan saya lulus, berarti kan saya boleh merasa benar. Baik, ini juntrungnya bagaimana kok ada fatwa boleh menggunakan uang tidak halal alias uang haram untuk modal. Nah, ya sejujurnya, apalagi ini KSS kan kuliah solusi spiritual kan, ya hati ini harus bersih. Kalau halal halal, kalau haram haram, jangan setengah-tengah. Lah nek modal haram gitu tinggi apa ya kan haram toh mestinya, apa iso lalu menjadi halal. Ini saya tidak setuju, tapi saya terus terang belum tahu hujahnya, hanya ini kan spontanitas toh. Tapi cobalah kita merenung ulang kalau soal transaksi kemasyarakatan itu apa yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dan Syekh Najmuddin At-Tufi. Ini saya kutip di disertasi, bahwa kalau terkait dengan masalah muamalah
muamalah itu ya transaksi antar manusia ini, pikirlah kemaslahatan manusia, jangan memikir kemaslahatan Tuhan. Itu Syekh Izzuddin. Itu terkenal sebagai Syafi'i kecil ya, ahli fikih dan ahli tasawuf. Terkenal namanya Syekh Al-Izz gitu. Izzuddin bin Abdul Salam itu luar biasa hebat, sangat cerdas, sangat khusyuk, menyatakan bahwa kalau sudah menyangkut bicara fikih muamalah, pikirkan kemaslahatan manusia, jangan pikir kemaslahatan Tuhan. Allah SWT tidak butuh kita pikirkan kemaslahatannya. Itu saya kutip di disertasi Syekh Najmuddin At-Tufi. Kalau ini tadi madzhab Syafi'i, kalau Syekh Najmuddin ini madzhab Hambali. Itu lebih dalam tanda kutip ya, liberal lagi. Kalau ada ayat bertentangan dengan kemaslahatan, maka pakai kemaslahatannya. Kita tidak tahu sesungguhnya apa makna ayat itu, maka kemaslahatan yang pasti kita tahu, kita pakai kemaslahatan. Coba itu kan liar banget sebenarnya, tapi oke lah, beliau alim. Beliaulah yang tidak berani menafsiri ayat-ayat mawaris. Nah, saya tegaskan lagi bahwa orang yang membolehkan warisan dibagi sama rata itu tidak ada dasarnya dan pasti bertentangan dengan Al-Quran. Syekh Najmuddin At-Tufi yang begitu liar dalam tanda kutip ya, tidak berani menafsiri 2:1. Ya 2:1 ya 2:1, bukan wah intinya keadilan. Tidak bisa. Beliau tidak berani begitu. Kalau yang berani, kalau yang liberal kan pokoknya kudu adil. Nah adil itu sama, itu adil menurut manusia. Menurut Allah SWT tidak. 2:1 ya 2:1. Manusia harus ridho pada ketentuan Allah SWT ini. Maka sekali lagi berulang kali saya sampaikan bahwa sudahlah kalau gitu jangan bagi harta kita menjadi harta warisan, tapi biar menjadi hibah saja. Jadi terus terang kalau halal dan haram ya tentu tidak bisa dicampur. Idza jutama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau kumpul yang halal dan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Yang dihukumi, misalnya ada ini halal ini haram campur, maka dianggap haram. Itu kaidah usul fikih yang sudah amat populer ya. Baik, jadi prinsipnya bahwa apa yang disampaikan oleh MUI kita hormati orang-orangnya, para beliaunya, kita hormati pendapatnya, tapi adalah hak kita untuk tidak setuju. Ustadz, bolehkah saat kita mandi dengan mengguyur seluruh tubuh dan kumur-kumur diniatkan sebagai wudhu juga, jadi habis mandi tidak usah wudhu lagi? Ya tidak usah gini lah, penjenengan mandi besar itu sudah otomatis menghilangkan hadas kecil, sebenarnya begitu ketentuan Nabi SAW. Orang yang selesai mandi besar maka otomatis hadas kecilnya hilang ya. Tapi Nabi SAW kalau mau mandi besar wudhu dulu kemudian mandi. Lah apa mandi gak keraya-keraya? Kalau Nabi tidak keraya-keraya, kalau penjenengan mungkin keraya-keraya ya. Nabi tidak, mandi pun pakai sirwal. Sirwal itu celana ya, kalau sekarang disebut boxer ya kira-kira ya. Pokoknya celana dalam yang longgar itu sirwal. Nabi tidak pernah telanjang bulat ya. Ya kita terserah, tapi yang jelas cara Nabi mandi begitu. Tapi umpama tidak begitu, asal mandi besar sudah sebenarnya hadas kecil hilang. Cuma ya kita marme puasnya ya wudhu juga. Tidak apa-apa kok. Wong tajdidul wudhu juga boleh. Wanita haid wudhu juga boleh. Bukan boleh ya, memang dianjurkan, sunnah lah. Siti Aisyah ketika haid juga disuruh oleh Nabi SAW berwudhu ketika akan tidur. Baik, jadi kalau penjenengan mandi aja. Selesai mandi tidak wudhu tidak apa-apa. Tapi ya karena cara mandi kita kadang-kadang tangan ini tidak terkendali ya, atau kadang-kadang pas mandi juga kencing,
mungkin ya, mungkin. Maka ya sudahlah, sebaiknya lebih afdol setelah mandi ya wudhu, atau wudhu dulu seperti Nabi kemudian mandi, tapi mandinya harus ya lebih hati-hati, jangan sampai membatalkan wudhu. Intinya sesungguhnya lah dengan mandi besar itu hadas kecil juga hilang otomatis. Misalnya panjenengan mandi besarnya selulup itu menyelam ya, jadi langsung jebur buyur di dalam air atau laut atau sungai, sudah kosokan di dalam air mentas, sudah selesai itu, hadas besar hadas kecilnya hilang semuanya. Ustadz, apakah anak boleh menjadi wali nikah bagi ibunya? Anak wali nikah untuk ibunya? Ya mungkin ini seorang perempuan punya anak laki-laki, kemudian suaminya wafat, kemudian atau suaminya atau cerai, kemudian ibu ini ingin nikah lagi, apa boleh anak ini menjadi wali nikah? Memang ada yang membolehkan, yaitu mazhab Maliki membolehkan, tapi mayoritas ulama menidakbolehkan, melarang. Ya harus lebih bagus saudaranya atau pamannya, atau kalau masih ada ayahnya, jelas itu ayahnya pasti itu, karena ini tidak punya ayah mungkin ya, maka saudaranya atau pamannya. Tapi kalau tidak ada ya wali hakim aja, sebab mayoritas ulama menyatakan, ulama mazhab ini selain mazhab Maliki itu menyatakan bahwa anak tidak boleh, tidak sah menjadi wali nikah bagi ibunya. Sejenis ya enggak, kurang enak ya, kurang enak menjadi wali nikah ya. Kalaupun iya misalnya penjenengan ikut mazhab Maliki misalnya, maka serahkan pada penghulu aja, biar yang mengakati penghulu ya. Saya berharap ya penjenengan semuanya yang bertanya, nek bertanya singkat saja ya. Ini pertanyaan ada coro dikai halaman beberapa, aku kan kon mocong ini kan ya berat toh. Yang WA ke saya itu ribuan, bukan ratusan, ribuan. Kemudian bertanya itu meler-meler, apa meler-meler itu? Tahu. Jadi jangan ya itu menyiksa saya. Iya toh, yang saya baca kan bukan pertanyaan penyaja. Saya juga membaca disertasi, membaca buku, membaca jurnal, banyak yang saya baca. Ini sampean saja. Dan sampai terus dikai banyak kan pertanyaan bertele-tele begitu. Iya sampai nulis enak aja, sing maca itu. Iya nek sing maca yang ndak begitu sibuk itu. Dan aku loh, singkat saja intinya apa? Kalau bertanya pada saya, biar saya baca cepat. Nek doang langsung tak lewati. Terus enek-enek ya tak lewati, nek selagi ada pertanyaan yang singkat-singkat saya baca yang singkat-singkat aja. Sing dawa tak umbar sih. Ya mesti saya baca kemudian, tapi rada gerutu juga. Yang gerutu enggak berarti saya lalu dia dosa, enggak sampai berdosa, tapi saya mohon panjenengan ngerti bahwa yang saya baca itu sangat banyak. Jadi kalau bertanya enggak usah terlalu banyak cerita. Singkatnya apa gitu ya. Ini sudah saya ringkas ini. Tapi yang saya baca yang lain aja dulu biar yang bertanya tidak terasa ya. Ini yang pendek-pendek aja. Ustadz, lebih afdol mana, ikut kurban patungan sapi atau beli kambing sendiri? Ini takok deh. Gak apa-apa sih, butuh takok. Afdol mana urunan sapi dengan kambing sendiri? Kalau ada urunan sapi kurang satu, lebih afdol urunan sapi. Sebab kalau enggak melok urunan nanti hanya 6, kurang 1. Tapi kalau memang urunan sapi sudah cukup, kemudian apalagi enggak ada urunan sapi, maka beli kambing. Jadi soal afdol ini mana yang mudah, mana yang pantas, mana yang pas. Jadi sama-sama afdolnya. Memang ada penceramah yang mengatakan bagaimanapun kurban dengan kambing itu lebih afdol, karena Nabi tidak pernah kurban dengan sapi. Ya bacalah kitab-kitab dulu ya, jangan langsung ngomong gitu ya. Memang benar Nabi
kurbannya dengan kambing. Tapi dua loh, nek pengen niru Nabi betul, Nabi tiap kurban dua. Ayo ngomong, sunnahnya dua loh, Nabi dua, tidak pernah sapi. Tapi ada hadis Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi mengizinkan kurban dengan unta dan atau dengan sapi. Unta untuk 10 orang, dalam hadis lain untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Itu hadisnya sahih. Sebagian dijelaskan oleh sahabat, sebagian oleh Nabi sendiri. Tapi yang jelas Nabi memang tidak pernah urunan sapi. Apalagi kerbau, tidak pernah. Tapi Sunan Kudus kan membolehkan kerbau. Kayaknya di kitab, ingat saya tidak ada, kerbau itu tidak ada. Tapi Sunan Kudus karena di lingkungan daerah Kudus saat itu, Mbah Muria, Mbah Kudus ya, pokoknya daerah situ, Sunan Muria ya, pokoknya daerah Jawa Tengah itu, karena tetangga kiri kanannya masih banyak Hindu dan sapi itu dikultuskan, maka kan nggak enak menyembelih dewa mereka. Sama dengan sekarang sampai sekarang di India juga enggak, umat Islam juga menghindari korban sapi karena sapi itu dewa mereka. Nah, lalu disiasati oleh Sunan Kudus ini supaya kerbau saja ya, karena mirip dengan sapi, tapi sesungguhnya memang tidak ada dalilnya, tidak ada, atau saya belum tahu dalilnya. Tapi maksud saya beginilah, kalau bertanya soal keutamaan, yang utama adalah yang mudah dan yang pas. Sekali lagi, kalau di masyarakat itu memang ada urunan sapi kemudian masih ada yang kurang, ya lebih bagus penjenengan ikut yang urunan sapi itu. Sebabnya urunan beli kambing sendiri, nanti yang urunan sapi kan kurang gitu. Itu aja. Ustaz, perempuan dalam keluarga, perempuan apa? Anak atau istri, jika ada yang meninggal, apa boleh ikut mensolati dan ikut ke pemakaman? Iya mas teh. Mungkin gini ya, kalau ada orang meninggal, keluarga yang perempuan, baik istri maupun anak perempuan di keluarga itu, apa boleh ikut mensolati? Boleh. Wanita boleh mensolati jenazah, baik keluarganya maupun bukan, tapi memang jarang sih, jarang bu nggih, panjenengan jarang sholat jenazah nggih. Kalau mau boleh sebenarnya. Bagaimana kalau mengantar ke kuburan? Ini masalah, sebenarnya dilarang ya. Perempuan mengantar jenazah ke kuburan itu dilarang. Nabi sendiri melarang, para ulama sepakat melarang. Tetapi memang ada seorang wanita ziarah kubur ketahuan Nabi, tidak dilarang. Hanya Nabi menyatakan, ya segera pulang, jangan menangis di kuburan, itu aja. Tapi sebenarnya yang sahih dan shareh jelas wanita itu tidak baik ikut ke kuburan. Mengapa? Karena perasaannya lebih lembut, lebih potensial menangis. Padahal kalau sudah diantar ke kuburan itu harusnya sudah tidak ada yang menangis lagi. Tapi jika kondisinya memungkinkan untuk itu, ya asa kuat ya psikisnya, kejiwaannya, ya silahkan aja. Tapi kalau mensolati boleh, jelas ya. Suami mempunyai nafkah hanya cukup untuk satu orang. Di keluarga itu ada istri dan ada ibu. Ini golek perkara ini. Sama-sama membutuhkan makan. Sedang nafkah hanya cukup satu orang. Siapa yang didahulukan? Dibagi dua. Nek, ini kan golek mau kan. Adakah kemungkinan itu? Mungkin ada, tapi ya sudahlah. Kong ditakoknya ya tidak usah di perkaraan itu. Tanya, jadi ada seseorang ya, seorang suami
punya nafkah hari itu hanya cukup untuk satu orang, katakan mungkin hanya 10.000 lah untuk makan satu orang. Sementara di rumah itu ada ibu kandung dan ada istri. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang lapar. Yang lapar mana? Yang jelas gini, ibu kandung atau orang tua atau mertua itu anak wajib menafkahi jika ibu miskin atau jika orang tua ini miskin. Sama dengan suami wajib menafkahi istri kan. Teorinya mestinya harus didahulukan istri karena ini kewajiban langsung. Sementara untuk ini kan kewajiban bersyarat. Nah, kalau mampu ya wajib, gitu loh. Jadi orang tua ini wajib dinafkahi anak jika tidak mampu. Nah ini tidak mampu gitu loh kan, ibunya miskin, istrinya hanya ada satu porsi makanan yang baik bagi dua, bukan supaya kumpul kemudian gembul jadi dua, enggak. Makanan itu bagi dua dulu, baru berikan ibu dan berikan istri, karena memang sama pentingnya. Dan enggak bisa kita memberikan istri lalu ibunya kelaparan atau memberikan istrinya kelaparan. Ini sama pentingnya loh. Tapi orang tua kan kita harus birrul walidain misalnya. Dan sementara istri kan dulunya orang lain, tapi sekarang kan bukan orang lain, kan wajib dinafkahi. Menafkahi istri itu hukumnya wajib, jangan ditawar, ojo dinyang. Jadi gitu nggih. Ini memang pertanyaan rada golek perkara, tapi gak apa-apa sih, sekedar mencerdaskan ya kita supaya dalam bersikap itu bisa layak, bisa pantas, bisa pas. Ya. Nanti pertanyaannya nanti ya setelah KSS saja supaya ini agak banyak yang saya tuntaskan. Ustadz, apakah saya tetap harus memberitahu tentang hukum Islam? Saya beritahu ayah tentang hukum toharoh, bersuci dan yang membatalkan wudhu, tapi ayah malah marah, kan sok tahu. Ya ini kan kasus tuh ya. Prinsipnya beginilah, kalau penjenengan sudah ngaji dan orang tua atau keluarga ada yang kurang pas dalam melaksanakan ajaran Islam dalam toharoh misalnya, kurang pas ya diberitahu dengan baik-baik, jangan ngajari, jangan marah, jangan nyongklok, secara baik-baik, secara halus. Saya yakin kalau orang tua diberitahu begitu ya. Ini katanya orang tuanya malah marah, kemudian sok tahu kan, mungkin ya. Ini saya tidak tahu pastinya apakah anaknya memberitahu dengan kasar atau orang tuanya sebenarnya anaknya menganggap salah. Wallahu alam. Pertanyaan begini ini ambigu namanya. Ambigu itu tidak jelas ya. Jadi harusnya singkat, tepat, jelas gitu. Begini, jika orang tua benar-benar salah, ya wajib diingatkan. Misalnya wudhu siku tekeri, ngerti siku tekeri, artinya siku ini tidak dibasuh misalnya, ya harus diingatkan dengan baik, Pak atau Bu, wudhu niku harus kalau bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia kan, wudhu itu harus ke siku-siku yang dibasuh secara baik, secara halus. Ojo, Pak, iku gak sah iku, ayo wudhu meneh. Ojo, secara halus ya. Dan orang tua harusnya juga bisa mengerti karena apa yang mereka pelajari dulu mungkin belum nyampe atau belum dipelajari, belum sempat, atau hal-hal yang membatalkan wudhu misalnya sudah kentut, misalnya melok sholat jamaah ngengkel, enggak ngentu gak apa-apa, jereke usaha. Tapi saya yakin beliau salah lah, katanya mazhab Maliki enggak batal, enggak lah, sudah saya baca semuanya membatalkan wudhu memang. Tapi baiklah, maksud saya yang terkait dengan ini, kalau negur harus dengan cara yang baik, dan kalau memang benar-benar salah ya harus ditegur. Kalau penjelasan tidak mampu, pinjam orang atau sampaikan pada tempat, Pak Yai, maaf orang saya kalau sikunya
tidak dibahas. Tolong diingatkan, saya tidak berani mengingatkan. Oh bagus itu, biar diingatkan oleh Pak Kiai, diingatkan sendiri supaya tidak tersebar ke panjang. Penjenengan dalam pergaulan usahakan dengan siapapun, jika memang cengkel, jika nakal memang ya guru, ya sudah hindari aja, bukan niat nyatru, bukan niat mendiamkan, tapi niat menghindari masalah. Karena orang selalu berada di namanya glorifikasi. Ada orang yang glorifikasi itu selalu merasa benar segala, lalu orang semua ya sudahlah, bertemu atau hindari sering-sering bertemu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan dua malaikatnya tahu bahwa tidak niat nyatru, tidak niat mendiamkan. Yang haram itu kalau niat nyatru kan lebih 3 hari itu, tapi kalau niatnya demi kebaikan supaya tidak terjadi pertengkaran, tentu lebih baik daripada ketemu tengkar. Suwe ora jamu godong telo, ya. Ketemu pisang tadi. Gitu aja. Ini pertanyaannya. Ini sudah saya ringkas, masih panjang. Baik, sementara itu ya, ini sudah masih saya lanjutkan aja biar nanti bila sudah pernah saya sampaikan kayaknya, tapi beginilah, kalau menurut hukum waris Islam, orang non muslim, keluarga yang beragama lain atau keluarga yang membunuh yang wafat itu, maka tidak dapat warisan. Cuma jalan keluarnya adalah wasiat wajibah. Jadi yang non muslim itu tetap diberi atas keputusan hakim. Ya, lebih bagus lagi jangan jadi waris. Ketika masih hidup, anak non muslim juga boleh diberi hibah itu kepada siapapun boleh. Sudahlah, pokoknya hindari harta penjenengan menjadi harta warisan. Loh, kan kita tidak tahu waktu wafatnya kapan. Lah ya tidak usah nunggu wafatnya toh. Jadi sekarang ini dikapling-kapling, diberitahukan bahwa harta ini sudah dikapling-kapling, nanti kalau wafat sewaktu-waktu ini bagiannya, ini jatahnya itu loh. Dengan begitu non muslim boleh mendapat dari anggota keluarga. Kalau pembunuh memang enggak ya, walaupun anggota keluarga kalau membunuh, biasa kan ada toh anak yang membunuh orang tuanya, ada itu enggak berhak mendapat warisan itu. Ya kalaupun misalnya si pembunuh ini menggalak ya, kemudian ngancam, ya sudah demi keselamatan ya silakan diberi, tapi bukan harta warisan. Sedekahnya anggota keluarga ini saja, bukan harta warisan. Harta warisan tidak boleh diberikan kepada pembunuh atau non muslim. Ya, begitu. Sekali lagi, lebih aman pakai wasiat, pakai hibah, atau kalau terpaksa wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu keputusan hakim yang memberi. Ustadz, pengajian dibubarkan, gereja dijaga, sesat mana? Itu ngawur ya. Mohon maaf ya, ya kadung kewoco piye.
ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga. Sesat mana? Sinten sesat jawab? Bisa jawab. Kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar kan. Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Yang musyrik itu loh, yang mempertuhan kepada selain Allah itu loh, itu jelas paling sesat di antara yang sesat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba 2 kali diulang di surah An-Nisa itu. Allah SWT tidak berkenan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, dan berkenan mengampuni siapapun yang tidak mensekutukannya. Lah kok dijaga? Ya sudah kami sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan, yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Kita menjaga ulama, menjaga pengajian kita, gitu ya. Jadi ini kayaknya sudah memang lama ini, pertanyaan sudah lama ini. Kebaca ya wis kadung kebaca ya piye? Ya. Oke. Sekarang sudah hampir isya, tinggal 1 menit. Terima kasih kepada penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Saya pesan ya, nanti kalau ada hizib itu, kemudian saya minta penjenengan megang badan penjenengan itu, kalau tidak bisa megang badan, pegang jantung ya. Karena jantung ini pengedar darah ke seluruh tubuh. Bahkan saya kalau membaca Sayyidul Istighfar selalu saya pegang jantung saya. Itu manfaatnya besar sekali, sugestinya besar sekali. Jadi sakit apapun kan mesti melalui peredaran darah, maka pegang jantung untuk berdoa ketika mohon kesembuhan. Gitu nggih. Ustadz, apa orang yang sudah wafat itu bisa memberi bisikan atau wahyu kepada yang hidup? Ya, sekarang lagi ngetren ya, ada seorang capres yang merasa sudah mendapatkan wahyu dari raja-raja Nusantara. Raja-raja Nusantara pasti sudah wafat. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah wafat itu bisa memberi, kalau wahyu ya enggak lah, memberi bisikan ya, memberi ilham, memberi firasat kepada yang wafat? Ya, dalam pengetahuan saya tidak bisa. Mereka sudah masuk alam barzakh. Kalaupun ada ya mungkin korin atau bahkan setan yang bisa mengganggu kita. Kalau misalnya dalam bentuk mimpi, biasanya saya mimpi ketemu, biasanya ya ada orang ya kalau ketemu mbahnya kemudian mbahnya ngawe-ngawe, itu berarti alamat kan gitu kan. Ya kita sebagai orang yang tidak ahli tafsir mimpi ya tidak usah ngarang-ngarang ya. Yang jelas kalau mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dilewatkan malaikat, bukan dilewatkan setan. Dalam hadis Nabi, hadis sahih itu, mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi buruk itu dari setan. Maka jika mimpi baik, setelah bangun bacalah alhamdulillah. Jika mimpi buruk, ketika bangun berta'awudlah, dan kemudian meludah ke kiri 3 kali. Meludah ya sepantasnya aja, jangan banyak-banyak ya. Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau orang sudah mati, sudah wafat, apa bisa memberi bisikan? Saya tidak yakin itu. Saya tidak punya ilmu tentang itu. Yang saya tahu, orang yang sudah mati itu di alam barzakh ya sudah selesai urusan mereka. Kalau mereka wujud dalam mimpi, itu atas kehendak Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya. Atau jika ada misalnya korinnya atau setannya atau jinnya memasuki alam tidur kita, ya bisa menjadi mimpi yang terkait dengan bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan jin.
Jadi dalam pengetahuan saya tidak bisa. Orang yang sudah wafat ya sudah, ingkoto amalu, sudah selesai. Mereka kita doakan bisa, tapi kalau mereka mendoakan kita enggak. Kita kepada Nabi SAW pun kita mendoakan Nabi kok. Apakah Nabi mendoakan kita? Bukan. Sholawat kita dikembalikan oleh Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya kepada kita 10 kali. Kita sholawat kepada Nabi sekali, kita diberi imbalan 10 kali sholawat. Itu yang sahih. Jadi tidak usah kita mempercayai bisikan-bisikan macam-macam itu demi pengamanan akidah kita. Ustadz, ada seorang penceramah katanya satu habib yang bodoh itu lebih afdol, lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Iki yang ceramah yang bodoh. Ya, jadi ini menggebu-gebu satu habib yang bodoh itu lebih afdol dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi kan beliau ada di alam barzah. Tapi ini pernyataan dari orang bodoh. Ya. Siapapun yang mengatakan saya, alhamdulillah saya tidak kenal, alhamdulillah saya tidak tahu. Sudah, ini ada pertanyaan aja. Ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa satu habib bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Dari mana? Apa dalilnya? 70 kiai. Ya, umumnya kiai kan ya orang-orang baik, orang-orang pintar. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang berilmu itu dari umatku lebih afdol daripada orang ahli ibadah. Baiklah, bahwa keturunan Nabi SAW itu orang khusus harus kita hormati jika mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika tidak ya enggak lah. Ya ada orang yang aku habib tapi kelakuannya gak genah itu. Saya tidak usah nyebut nama lah, dan tidak malati itu. Saya tidak khawatir kualat. Yang saya hormati adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi untuk keturunan Nabi tentu kita lebih khusus karena Nabi nitip gitu loh. Nabi waktu akan wafat tuh ngitroti keluarga saya. Ada banyak hadis, tapi intinya bahwa keluarga Nabi, walaupun andai kata Nabi tidak titip, kita kan menyadari tuh bahwa keturunan Nabi tentu ada orang khusus. Bahwa kemudian sekarang ada gugatannya, ada gugatan bahwa ada asosiasi atau perkumpulan habaib itu ini keturunannya putus, ya terserah lah bagi mereka yang meneliti silakan. Tapi bagi saya, bagi kita, bahwa jika itu keturunan Nabi maka kita hormati sebagai anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun jika mereka taat kepada Nabi dan Allah SWT. Kalau tidak, kalau melayang, kalau ngeladrah, apalagi ini bodoh, ya enggak lah, ya enggak benar itu. Baik, sementara itu sekarang kesempatan bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau umroh atau haji waktu tawaf bawa kain kafan tinggi keliling gitu ya, keliling kemudian dicuci dengan air zam-zam, bagaimana? Ya memang tidak ada larangan, tapi juga tidak ada tuntunan ya. Ya tidak ada tuntunannya, tidak ada larangannya. Saya khawatir menjadi kultus. Mas yo, mohon maaf ya, mohon maaf. Walaupun
kain kafannya dipakai tawaf 1000 kali, kemudian dicuci air zam-zam sampai habis 3 dream, tapi yang dibungkus itu kelakuannya jelek, ya jelek juga. Malaikat tidak pangkling itu, malaikat tetap kenal siapa yang di kafan itu. Jadi sekali lagi, yang penting dan harus itu adalah bagaimana memperbaiki diri kita. Soal kain kafan di tawafnya atau tidak di tawafnya, tidak ada tuntunannya. Saya khawatir mengganggu akidah gitu loh. Memang ada yang tawaf sambil membawa air zam-zam digunakan tawaf untuk obat, bolehlah. Nabi kan pernah membaca doa, ditiupkan ke tapak tangan beliau, kemudian diusapkan. Kemudian Nabi juga bersabda bahwa air zam-zam tergantung diminum untuk apa. Bagus menggunakan air zam-zam sebagai obat, bagus. Tapi nek nyuci kafan itu di samping ini pemborosan ya. Iku nek roh askar itu paling dilarang juga kan? Ya kalau dilarang berarti kan tidak boleh. Tidak boleh berarti dosa kan? Jadi tidak usah membuat acara sendiri yang acara itu tidak ada tuntunnya, padahal ini terkait dengan agama. Kata dosa sih, ya dosanya kalau air zam-zam ini digunakan untuk mencuci kain kafan itu pelanggaran, itu jelas. Kalau tahu askar jelas tidak boleh, itu jelas dosa. Kalau membawa kafan untuk tawaf ya tidak apa-apa sih. Kafan-kafan ini babano tinggal tawaf, kalau saya silakan aja. Tapi sekali lagi tidak ada tuntunannya. Sebaiknya kita tawaf ya membersihkan hati ini, kemudian kelakuan kita perbaiki, dikafani dengan kafan apapun, insya Allah selamat. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya apa seperti mic ini? Enggak kan? Lebih jelas kan? Enggak gitu jelas tapi saya paham. Ini tadi bergema ya. Kalau saya enggak ya, jelas ya. Baik. Ada orang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Sembuh, katakanlah sembuh ya, atau bangun. Kemudian sakit lagi, gitu kan? Kira-kira begitu. Kemudian katanya ketika sakit itu dibawa orang, dibawa kemana gitu. Baik. Kalau sakit yang terkait dengan kemungkinan sakit spiritual atau sakit gaib memang iya begitu. Tapi kalau sakit fisik ya tadi seperti doa kita tadi ya. Jadi jangan, ya boleh saja dibacakan Fatihah atau tiga trikul itu ya, kemudian ayat kursi boleh saja. Tapi kalau sakit fisik, Nabi SAW memberi itu doa Allahumma rabban nas itu, kemudian bismillah, kemudian a'udzubillahi itu tadi yang kita baca tadi. Nah, alhamdulillah kalau sampean sudah berani melakukan itu, dan alhamdulillah juga cocok, moga-moga ya. Akhirnya sampai sekarang masih hidup sembuh. Tapi ketika sudah sadar itu ditanya, ternyata dibawa orang kan gitu ya. Ya memang ini sering. Saya dapat cerita dari ayah saya sendiri dulu, bahwa orang yang sakit itu jika ada yang ngajak, ada yang nawani ngombe, menawari minum, atau pokoknya diajak enak-enak, itu gangguan setan. Saya tidak pernah mengalami, mengalami sakit pernah, tapi seperti itu dulu waktu anak-anak masih muda itu saya pernah sakit, dan bukan dibawa tapi diajari bahasa. Banyak bahasa saya bisa, alhamdulillah sampai sekarang bisa banyak bahasa, ada 8 bahasa insya Allah. Tapi yang paling berkesan adalah bahwa ketika sakit kemudian mendapatkan mimpi merasa ketemu Nabi, ya itu bagus itu. Tapi kalau ini kan merasa diajak orang kan, tergantung itu.
yang ngajak siapa, orang siapa, kemudian diajak kemana, itu tentu kemungkinan memang korin. Kalau menurut ayah saya memang kemungkinan adalah setan. Lebih banyak kemungkinan setannya daripada malaikatnya, kecuali orang baik, sangat baik ya mungkin malaikatnya. Tapi yang gaib itu adalah dua ini kan, malaikat dan setan. Jika diajaknya kemudian diiming-imingi apa gitu, kemungkinan adalah setan. Tapi kalau diajak wirid lain itu, diajak baca Quran itu pasti malaikat. Nah, tergantung. Ada orang yang biasa baca surat Al-Mulk misalnya, kemudian waktu sakit itu didatangi ya cahaya atau apa gitu, kemudian disuruh baca Al-Mulk, ada. Tapi yang terpenting adalah mari kita perbaiki track record kita, sebab track record kita tuh rekam jejak kita tuh, atau sekarang istilah apa, jejak digital ya, jejak digital. Sekarang ada jejak digital, sebenarnya di ranah spiritual itu ada juga jejak digital, tapi istilahnya bukan jejak digital, pokoknya laku spiritual kita perbaiki. Diminta atau tidak diminta, perilaku kita inilah yang akan menentukan nanti bagaimana. Jadi menurut Al-Quran dan juga banyak sekali hadis bahwa orang itu akan wafat sesuai dengan kelakuannya. Itu aja, tolong ini dicatat. Maka kita harus waspadai diri kita untuk mengawasi diri sendiri, jangan sampai kita berperilaku yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam ya kenistaan gitu nggih. Kemungkinan adalah setan. Tapi saya kan sampean belum menceritakan diajak kemana, siapa yang ajak, bagaimana yang ajak kan. Kalau tahu hampir ibunya sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Tapi sekarang dia masih hidup. Ya alhamdulillah ya. Oke. Kalau disebut syuhada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebut syuhada pastilah pasukan Nabi ya. Sebab pasukan musuh pasti bukan syuhada. Jadi pasukan Nabi SAW antara lain dari orang Yahudi gitu kan, kemudian wafat. Ya pastilah. Kita soal ikrar tidak usah kita masalahkan, bahwa keterlibatan mereka bersama Nabi dan Nabi mengizinkan itu sudah pasti sudah. Jadi dia adalah Muslim. Bahwa kemudian yang dipopulerkan adalah Yahudinya, saya curiga apa ini Az-Zaitun atau bukan gitu. Jadi kalau yang dipopulerkan adalah Israelnya atau Yahudinya, kayaknya model-model Az-Zaitun itu. Pesantren Az-Zaitun kan mempopulerkan wa ala ali Ibrahim, itu berarti termasuk Israel. Cara yang ngarep tak tahu tenan. Itu ngawur banget itu. Ngawur banget. Jadi baik begini, kalaupun dia berasal dari Yahudi, berarti sudah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti syahid beneran. Soal ikrar atau tidak bukan urusan kita, yang jelas beliau diizinkan, dia ini diizinkan perang bersama Nabi, itu kita yakini bahwa dia adalah menjadi pasukan Nabi dan wafatnya pasti wafat syahid. Apalagi disebut syuhada ya, syuhada Uhud ya, pasti mati syahid ya. Gitu. Silakan yang lain. Ya. Baik. Ini penting untuk semuanya ya, terutama ya yang sudah lama di KSS ini. Panjenengan melakukan ruqyah atau meruqyah itu sudah bagus. Berani meruqyah itu bagus. Gak rugi lah bertahun-tahun kuliah di sini. Ya, itu yang saya harapkan. Kemudian ternyata berhasil. Oh, bagus lagi. Tapi tidak berhasil ya jangan kecil hati, ya biasa aja. Tapi ada perasaan diancam memang ya. Bukan, kadang-kadang malah benar-benar diancam, bukan hanya perasaan, ada yang ancam. Dan kadang-kadang langsung mengefek. Misalnya panas atau gimana, itu iyalah biasa. Pemula ya seperti itu mas. Ya, jadi memang kalau dia yang kita ruqyah ini santet, misalnya santet, memang potensi apa yang sana itu. Mereka kan juga punya ilmu apa gaib, artinya punya ilmu apa istilahnya telepati lah, apapun namanya, yang jelas mereka bisa tahu
ini diterapi orang atau diruqyah orang, dan dia akan kembalikan, akan santet yang meruqyah. Biasa begitu, nyantai aja ya, nggak usah takut. Kalau sampean bisa dalam tanda kutip menyembuhkan orang, berarti sampean sudah punya kekuatan, nggak usah takut. Asal ya wiridnya tetap jalan, sholat 5 waktunya tetap jalan, Mas. Perisai paling kuat adalah sholat 5 waktu. Kemudian hizib itu sebagai ya dasar, hizib Asmaul Husna ini sebagai dasar untuk nolak santet atau ya bukan nolak ya, sebagai pagar kita. Sampean sudah punya pagar, tidak akan mampu tanpa menyembuhkan diri, tidak akan mampu mereka. Kalau sampean bisa menyembuhkan, berarti bisa disembuhkan kan, berarti kalau bisa menyembuhkan, bisa disembuhkan, berarti dia kalah. Santet itu kalah, dan dia akan ulang santet itu tidak akan mampu. Tapi memang ada, bukan hanya perasaan, Mas, kadang-kadang nyata. Umi sering itu kemudian menyampaikan pada saya, kemudian saya antem ya, alhamdulillah ya. Yang kemarin saya sudah ceritakan pada pada jamaah bahwa memang ada yang mengarah ke saya itu, bukan ada, banyak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah SWT ya, mungkin ya karena bersama sampean ini lalu agak tahan ya, bukan agak tahan, alhamdulillah tahan. Jadi gitu, memang ada seperti itu, bukan hanya perasaan tapi bisa aja dalam wujud nyata. Tapi bagus, sampean punya perasaan itu baik, Mas, baik. Punya perasaan itu berarti ada kewaspadaan. Ojo lalu langsung melete wis aku bisa menyembuhkan terus kemudian GR, jangan ya, itu lebih bagus sehingga akan meningkatkan zikir kita. Kalau misalnya kalah agak kecil kemungkinan ya, pengalaman enggak, kalau sampean enggak bisa menyembuhkan mungkin kalah itu. Tapi jangan takut kalau kalah ya, kan ada partai ulangannya. Ada misalnya mohon maaf tanpa menyembuhkan diri. Sampean misalnya kalah ya, mengadu pada siapa yang lebih kuat dari sampean. Kalau enggak ya menyampaikan pada saya, insya Allah ya, jadi gitu, Mas ya. Jadi jangan takut penjaringan meruqyah santet itu, jangan takut. Santet itu terlalu kecil atau terlalu ringan lah, ilmu yang paling rendah itu menurut saya santet itu. Cuma gini ya, memang ada yang memang orang ngerti agama tapi nyantetnya menggunakan Fatihah, lu kan ngaco itu. Iya, menggunakan Fatihah. Jadi ayat-ayat itu dibaca juga, tapi sekali lagi jika hati ini tidak bersih, tidak akan ngefek. Wis toh, sampai tidak usah kalah, tidak usah misalnya ketemu seorang yang ternyata juga ahli spiritual, kemudian dia juga membaca tapi nyantet, jelas buruk, jelas hitam. Walaupun yang dibaca Fatihah atau ayat kursi, bahkan qul Allah juga dipakai nyantet juga. Itu ya, saya tidak enak menyebut namanya sih, tidak enak, tapi tukang santet memang, tukang santet. Bukan spiritualis yang saya bela-bela itu, tidak, tukang santet. Tapi menggunakan gitu, bacanya qul Allah ahad, kemudian Allah Akbar juga. Ya tidak ngefek. Jadi sampean tidak usah takut, sampean ilmu sampean putih, ya, punya modal hizib Asmaul Husna, punya modal sholat 5 waktu, yes. Baik, Pak Tasmidi memang relatif baru ya, mungkin baru beberapa kali. Sudah pernah saya sampaikan bahwa anak-anak yang bisa melihat jin itu segera diruqyah, segera dihilangkan. Sebab itu pasti akan menjadi gangguan dalam kehidupannya, pasti jin itu. Jadi orang, jangankan anak-anak, dewasa, orang dewasa yang bisa melihat jin itu berarti jin bisa menguasai. Jadi harus diruqyah. Itu pasti melihat bukan jinnya ya, pasti jelmaan jin. Oke, memang ada begitu. Kadang-kadang disebut indigo. Yang jelas begitu itu tidak baik untuk anak. Harus segera diruqyah supaya hilang. Sebab nanti akan lama-lama akan diganggu, akan dibawa ke alam mereka atau dibawa ke ya kultur mereka. Padahal ya jelas kita tahu jin atau yang jahat namanya setan itu potensi merusaknya lebih besar. Itu loh surat Al-Jin ayat 6 itu loh.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi kalau sekarang sudah sembuh alhamdulillah, kalau belum harus diruqyah Pak, supaya tidak keterusan seperti itu nanti kemudian bisa menjadi dukun, menjadi peramal, kacau itu kehidupan akidahnya yang kacau. Sebab pastilah bukan malaikat. Kalau malaikat enggak gitu ya. Jadi saya sangat berharap bagi siapapun yang punya anak kemudian punya kelainan seperti itu, baik indigo ataupun bukan indigo, kemudian bisa melihat itu, segera diruqyahkan. Kalau penyelam meruqyah sendiri juga bisa kok Pak. Itu tadi Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat 1 kali, ditiupkan ke ubun-ubunnya boleh, ditiupkan ke air supaya diminum boleh. Itu Pak. Jadi sekali lagi, anak-anak yang bisa melihat jelmaan jin atau melihat alam gaib itu segera diruqyah supaya tidak menjadi kendala bagi kehidupan masa depannya, terutama akidahnya yang sangat kita khawatirkan, akidahnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran perhatian penyenang semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.